Info ketika 2025 apa saja sih yang baru? Simak penjelasan ini lengkap dan nanti silahkan kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di komen. Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Ali Jalal di sini. Kali ini kita akan membahas terkait info GTK 2025 ini. Banyak sekali teman-teman yang belum mengetahui ya dan lebih banyak fokus pada masalah ya, kode-kodenya ABC, kodenya 02, 16, 8, 7, 13 dan sebagainya. Nah, kita akan sajikan di sini pada teman-teman semuanya. Kita lihat sama-sama bagaimana update terbaru di Info GTK 2025 ini, apa sih saja yang berubah. Teman-teman langsung saja menuju ke Info GTK Dikdasmen ini ya, seperti biasa. Nah, sambil menunggu teman-teman semuanya, bagi yang baru menemukan channel ini, pastikan teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya, biar nggak ketinggalan update terbaru dari saya, atau follow-follow juga di sini ya. Ya, oke, kita kembali di sini teman-teman. Nah, di sini teman-teman untuk info GTK teman-teman bisa dicek ya, username dan passwordnya. Dan di sini saya akan informasikan terlebih dahulu kalau ada kendala ini username dan passwordnya ya. Nah, username ini teman-teman dapat dari akun PTK ya, dari Dapodik. Ini teman-teman harus minta operator ya kalau belum punya ya. Tapi kalau teman-teman di sini lupa password, lupa sandi ya, operator yang bisa meresetnya. Untuk cara reset sudah ada di channel ini. Makanya teman-teman silahkan pantau saja di channel ini, Scrollpedia ini ya. Nanti teman-teman silahkan cari. Nanti ada playlist di sini ya. Nah, teman-teman cari saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman di sini. Ini banyak, nanti teman-teman bisa dapatkan video-video dari saya yang sudah saya buat spesial buat teman-teman semuanya ya. Dan kita kembali lagi di sini ya, silakan masukkan username dan passwordnya. Teman-teman masukkan kode yang ada di bawah ini ya, tinggal diisi saja. Kemudian kita klik masuk seperti biasa dan kita tinggal tunggu prosesnya. Nah, setelah masuk seperti ini teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman nanti di sini ada beberapa menu ya, profile, hasil validasi, resume, tunjangan, lain-lain ya, rekam jejak dan logout. Kita bahas satu-satu saja teman-teman ya, biar teman-teman lebih enak dan nyaman ya di sini ya. Yang pertama profile ini teman-teman. Jadi profile ini ya, yang ada paling atas ini. Jadi profilnya ini tampil di atas ini, dan maaf ini saya blur teman-teman ya. Karena sifatnya adalah sebuah privasi rahasia yang tidak bisa dipublikasikan ya. Ini ya. Nah, yang berikut ya, jadi teman-teman data-data ini sangat penting ya, kesesuaiannya ya, termasuk pensiunnya ya, mapel bidang energi ini sudah tampil di sini semua teman-teman ya. Nah, kalau dilihat ya tanggal lahir, email, HP dan semuanya ini. Nah, kalau ada yang kurang pas, teman-teman bisa dicek di Dapodiknya ya, gitu. Nah, sekarang kita maju ke bawah, di sini ada hasil validasi. Nah, ketika teman-teman klik di hasil validasi, nah teman-teman akan diarahkan ke hasil validasi seperti ini ya. Nah, di sini hasil validasi kita membacanya begini teman-teman, update data terakhir ya dan proses validasi. Jadi proses validasi ini terakhir tanggal 9 kemarin teman-teman, 9 Maret. Nah, hasil validasinya seperti apa? Nah, masih valid. Ya, valid statusnya di sini 13 ya. Ini 9 Maret teman-teman. Sedangkan per video ini dibuat ini ya, video ini dibuat ini tanggal 18 Maret ini teman-teman ya. Atau video dipublish ini 18 Maret. Jadi ini memang ada 9 hari yang belum tervalidasi atau prosesnya belum ya. Jadi ditunggu saja teman-teman ya. Ini ya. Nah, nanti proses validasinya ini tergantung dari pusat ya teman-teman ya, kapan mereka dilakukan penarikan data ya. Dan di sini untuk update data terakhir ya, bisa saja inputan dari Dapodik dan sebagainya ya, dari PTK, Datadik ya, ataupun dari data-data yang teman-teman sifatnya input ya, dari ya pokoknya yang dilaporkan lah, begitulah ya. Nah, ini update data terakhir ya, data pribadinya gitu ya, termasuk ijazahnya, lulusannya gitu. Jadi sekali lagi kalau di sini teman-teman belum berubah ya, atau perubahannya belum sesuai, teman-teman ceknya saja di sini. Proses validasi ini kapan ya? Kalau belum mutakhir ya teman-teman ditunggu aja ya. Ditunggu saja sampai ini berubah. Artinya ini proses dari pusat gitu teman-teman ya. Dan ini status validasi ini ya, beberapa kode ya, mulai dari sinkron Dapodik,
persiapan verifikasi, validasi, usulan, penerbitan, realisasi, dan realisasi yang TW2 ini teman-teman ya, alurnya gitu. Nah, kalau teman-teman kodenya ini berapa, teman-teman boleh tuliskan di komen. Kode validasi yang ada saat ini di akun teman-teman itu kodenya berapa? 2, 3, 4, 13 ya, 16 atau 7, 8. Boleh tulis di komen kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Jadi kita nanti kapan-kapan lah kalau teman-teman sepakat ya, boleh request saja di komen. Kita nanti bahas kode-kodenya gitu ya, untuk menambah referensi teman-teman. Oke, ini terkait dengan status validasi gitu ya teman-teman ya. Dan teman-teman jangan khawatir lah. Validasi ini berproses teman-teman ya, tidak harus Maret ini, bisa nanti April, Mei, ya itu pun bisa. Kita sekarang geser ke bawah ini teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ada lebih lanjut yaitu NUPTK ya. NUPTK, kemudian kelulusan sertifikasi ya, dan kalau kemarin ada KSG dan sebagainya ya. Dan ini sekarang sudah langsung energi seperti ini. Jadi kayaknya dibuat lebih pakem ya, biar nggak membingungkan seperti kemarin ya. Oke gitu ya. Dan di sini setelah kelulusan sertifikasi ada kepegawaian nih teman-teman ya, kepegawaian. Nah kalau kita geser lagi ke bawah, nah untuk kepegawaian ada statusnya valid tidak ya. Lalu di sini ada format pembayaran ya. Nah untuk format pembayaran teman-teman jangan galau dulu ya, karena di sini masih tulisannya dana transfer daerah ya. Sedangkan sekarang ini kan kabarnya itu pusat teman-teman ya. Jadi teman-teman ditunggu aja lah ini ya. Jadi ini skip dulu. Bahkan ada satu konten yang seolah-olah itu mengarahkan atau menarasikan ini penipuan ya. Katanya di transfer pusat tapi kok ini masih daerah. Ya kan semuanya masih proses teman-teman. Jadi tunggu aja, jangan buru-buru lah menjustis sesuatu ya, ditunggu aja lah. Kita geser lagi ke bawah teman-teman ya. Nah, sekarang di sini ada beban mengajar, kelengkapan data, catatan masalah, validasi rekening. Nah, kita lihat dulu yang beban mengajar. Beban mengajar ini, teman-teman lihat ya, sesuai dengan Permendikbud 25 tahun 2024 ini ya. Jumlah jam ya, linearnya berapa ya, jam mengajarnya. Nanti semuanya akan tampil di sini teman-teman ya. Semuanya akan tampil di sini. Nah, sekarang pertanyaannya banyak sekali yang menyampaikan, ya Pak, ini saya belum valid, bagaimana jam mengajarnya? Nah, pastikan isiannya sesuai dengan Dapodik, itu yang utama wajibnya teman-teman ya. Nah, kalau itu sudah sesuai ya, mungkin belum terbaca dan sebagainya ya, atau jam tambahan belum terbaca ya, itu banyak juga penyebabnya, harus disesuaikan dengan kondisi real yang ada di data teman-teman. Jadi kita nggak bisa langsung memberikan solusi tanpa melihat data ya. Bisa saja karena TMT tugasnya belum diupdate, sarprasnya tidak ada, dan sebagainya itu ya. Nah, yang berikut ya kelengkapan data. Nah, kelengkapan data ini rekening belum ada, ya, ditunggu saja. Catatan masalah tidak ada. Nah, validasi rekening ini teman-teman ya ditunggu ya. Validasi rekening ini teman-teman ditunggu ya, karena nanti rekening dan riwayat rekening ini kabarnya sekarang ini masih dalam proses teman-teman ya, validasi. Jadi ditunggu aja lah ya, sampai nanti tampil lengkap gitu. Yang berikut ada status ya usia di sini ya. Usia arsip, dapodik, serdik ini biasanya harus sama persis ini teman-teman. Lalu ada keaktifan ya. Untuk keaktifan ini dinyatakan aktif oleh BKN dan seterusnya. Lalu ada validitas data ini ya, status valid. Nah, ini teman-teman bisa mengecek di sini juga status validnya ya. NUPTK. Nah, validitas data ini rekapannya gitu teman-teman ya. Jadi rekapannya status NUPTK sampai format bayar ini. Kalau ada yang belum valid, tinggal teman-teman cek ya. Contoh beban mengajar minimal belum valid. Nah, dicek saja, diklik di sini bisa. Klik. Nah, nanti diarahkan di sini. Oh, dicek dulu begitu ya. Dan seterusnya. Ya, yang berikut ini ada resume teman-teman ya. Nah, resume ini data ya, tadi ya ada identitas diri, kepegawaian, pendidikan, penetapan ya. Ya sifatnya data-data disandingkan ini teman-teman ceritanya dari Dapodik dan juga dari BKN, data yang sudah ada di BKN ya. Lalu tempat mengajar, beban kerja, sekolah induk ya. Dan next ini ada tunjangan teman-teman ya.
Nah, tunjangan ini tergantung teman-teman, kalau ada tampil ya atau belum tampil, ya ditunggu sajalah gitu ya. Kalau sudah tampil biasanya ada semacam realisasi ataupun informasi-informasi tunjangan yang teman-teman peroleh. Pak, saya sudah sertifikasi kok nggak tampil, ya ditunggu aja lah, sabar ya, gitu ya. Nah, lain-lain ini ada rombongan belajar ya. Rombongan belajar ini teman-teman bisa dicek juga ya. Ada kelasnya yang diampu, rombelnya ya, dan juga keterangan kurikulum, mapel liniernya, ya mapel linier dengan sertifikat mendidik dan seterusnya ya. Guru kelas ini ya. Ini contoh guru kelas ya. Dan yang berikut di sini teman-teman bisa dilihat ya pada keterangan di sini ya. Nah, ini sekaligus informasi ya atau tambahan ya. Yang mana di sini teman-teman bisa dicek juga di bawah contoh ini project ya, kurikulum SD mapel wajib ya. Dan ini ada info nih ya, tahun 2025-26 koordinator beliau sebagai tugas tambahan lain ekuivalensi ya. Nah, mulai tahun ajaran ini ya. Yang berikut mapel linear dengan sertifikat pendidik, ini informasi ya. Oke. Nah, ya berikut ada referensi data ASN, ya ada arsip data ASN pada server GTK. Lalu ada riwayat update data BKN ini, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanti klik di sini, nanti ada info nih, ya, kapan update-nya gitu. Dan sorry ini saya blur teman-teman ya, karena sifatnya data sangat rahasia gitu ya. Nah, ini terkait dengan referensi data ASN ya. Nah, yang berikut verbal ijazah ini. Nah, verbal ijazah ini teman-teman jangan dipikir pusing ya. Biasanya verbal ijazah ini diperuntukkan bagi yang P3K pendaftaran ya. Maksud saya pendaftaran P3K, PPG ya. Itu. Nah, yang berikut teman-teman kalau ada notifikasi Anda belum verbal ya, ini silahkan kalau mau di verbal boleh. Tapi intinya gini teman-teman, sudah ada data di server sana, server GTK ya. Kalau teman-teman apalagi sudah sertifikasi. Nah, bagi yang belum PPG, mau daftar P3K kemarin, kan makanya harus verbal gitu teman-teman ya. Nah, untuk verbal ini siapa yang menyetujui? Yang menyetujui adalah atau memverifikasi ya, itu bisa dari BGP atau BBGP ya. Nah, yang mana kalau teman-teman menggunakan verbal API, yang metode API ini, nah, diproses lebih cepat teman-teman ya, tidak perlu proses verifikasi. Dan di sini terkait verbal ini juga ada disclaimer ini ya teman-teman ya, ada disclaimer, bukan memberikan penilaian keaslian ya, dan seterusnya teman-teman bisa dilihat lah. Jadi sifatnya ini untuk mencocokkan gitulah dalam rangka yang sering digunakan ya kemarin daftar PPG, seleksi P3K ya gitu. Kita geser lagi ke bawah teman-teman ya. Oh, ternyata sudah habis gitu teman-teman ya. Nah, di sini ada rekam jejak juga teman-teman. Nah, menu rekam jejak ini kalau teman-teman klik ya, nanti teman-teman bisa melihat ya. Nah, jejak tahun berapa, mau mengecek info GTK-nya ya. Tahun 22, 2000 pokoknya tahun yang sudah berlalu lah begitu. Mau periode kapan ya. Nah, nanti bisa dicek. Contoh di info GTK 2022 misalnya ya. Semester Januari Juni itu semester genap ya. Nanti diklik saja di sini atau tarik data, nanti teman-teman bisa mengecek ya data atau arsip ya yang ada dulu gitu ya. Jadi ini semuanya berbasis data ini teman-teman. Jadi tidak bisa lagi sifatnya membohongi data lewat yang sudah tersimpan di sini ya. Gitu karena satu data gitu ya, semua tersimpan dalam data ya. Dan terakhir ini ada logout gitu teman-teman ya. Jadi sepintas terkait dengan info GTK. Semoga ini bisa membantu teman-teman kalau mungkin yang baru pertama jadi guru atau baru sertifikasi sehingga jarang-jarang buka info GTK dan sekarang ini sering buka info GTK. Apakah ada yang seperti itu? Coba tulis di komen di bawah dan subscribe jangan lupa, follow biar nggak ketinggalan update baru. Sampai jumpa.